Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini firman Tuhan akan menyapa kita. Terambil dari Injil Markus pasal 9 ayat 33 sampai ayatnya yang ke-37. Saya akan baca kepada kita, beginilah firman Tuhan. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi Dia yang mengutus aku." Saudara yang dikasihi Tuhan, kecenderungan manusia adalah umumnya, ini umumnya, tidak semua. Kecenderungannya adalah ingin menjadi yang terkemuka, terdepan, terhebat, dan terbesar. Pokoknya ingin menjadi yang terutama. Dan di dalam firman Tuhan atau di dalam bacaan kita ini, kita melihat juga bahwa ternyata murid-murid Yesus memiliki kecenderungan yang sama, yaitu ingin menjadi yang terbesar, terhebat di antara mereka. Bahkan kalau kita lihat di dalam Matius 18 ayat 1 sampai 5, konteks ini bicara soal bukan hanya terbesar di antara mereka, tetapi juga siapa yang terbesar nantinya di dalam kerajaan sorga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kecenderungan manusia ini kenapa? Karena dalam pikiran manusia, ketika ia menjadi yang terbesar, terhebat, terdepan, pemimpin, maka yang ada di dalam pikirannya, dia akan selalu menjadi pribadi yang diprioritaskan, yang didahulukan, yang diutamakan. Sehingga manusia berlomba-lomba untuk menempati posisi-posisi terkemuka ini. Bahkan pujian dapat mengalir demikian hebat. Nah, ini memang disukai dan dikehendaki oleh umumnya manusia. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop ini kita bisa melihat bagaimana kemudian Yesus meluruskan atau Yesus kemudian mengubah paradigma murid-murid itu dengan menyatakan kepada mereka apa yang seharusnya mereka miliki kalau mereka ingin menjadi yang terbesar, terhebat, terdepan, baik di antara sesama murid-murid juga nanti di dalam kerajaan sorga. Dan yang menarik saudara, sebelum kita sampai pada jawaban Yesus, murid-murid ini justru bertengkar tentang siapa terbesar di antara mereka adalah justru pada saat ketika Yesus selesai menyampaikan bahwa dia sebentar lagi akan mengalami penderitaan. Ketika Yesus bicara soal penderitaannya, ia akan sebentar lagi ditangkap, disalibkan, mati, lalu pada hari yang ketiga bangkit dan naik ke sorga. Murid-murid justru tidak membicarakan soal tema itu. Mereka tidak bicara bagaimana seharusnya kami bersikap atau menanggapi soal penderitaan itu nanti, tidak. Justru yang mereka bicarakan adalah apa yang ada di dalam pikiran mereka sendiri, yaitu soal siapa yang terbesar di antara mereka. Nah, ini manusia saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali yang dipikirkan oleh manusia ini yang ada dalam hatinya memang sering sekali tidak seperti yang ada di dalam pikiran Tuhan. Barangkali sebenarnya Tuhan Yesus menginginkan ketika bicara soal penderitaan, lalu murid-murid menanggapi dengan bagaimana mereka harus bersikap, bagaimana mereka harus mempersiapkan diri dalam menghadapi penderitaan itu. Tapi justru yang ada dalam pikiran mereka adalah soal diri mereka, soal siapa yang terbesar di antara mereka. Dan menarik saudara-saudara, meskipun sebenarnya di tengah jalan Yesus itu sudah tahu mereka bertengkar, tapi Yesus tidak berhenti lalu memarahi mereka di depan banyak orang itu di tengah perjalanan. Yesus tidak melakukan itu. Seringkali kan manusia ketika dia tahu ada yang salah dengan orang lain, dia lalu mempermalukan orang itu di hadapan banyak orang. Enggak, Yesus tidak melakukan itu.
Apa yang dilakukan oleh Yesus adalah Yesus terus berjalan hingga mereka bersama murid-murid itu tiba di Kapernaum, lalu ia masuk ke sebuah rumah. Ketika dia tiba di rumah, lalu ia memanggil murid-murid itu, mereka duduk. Lalu ia bertanya kepada murid-muridnya. Itu pertanyaannya menarik sekali, saudara. Di dalam ayat 33, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam. Sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Sesungguhnya Tuhan sudah tahu apa yang mereka pertengkarkan, tapi yang mengkonfirmasi apa sih yang kalian perbincangkan tadi. Tapi ternyata saudara, murid-murid Yesus tidak mau terbuka, tidak mau jujur menyatakan apa yang ada di dalam hati mereka. Dan Yesus kemudian tanpa menunggu lebih lama, Yesus kemudian meluruskan. Yesus mengubah paradigma murid-murid dan menyatakan kepada mereka, siapapun yang ingin menjadi terbesar di antara kamu dan di dalam kerajaan sorga, dia harus memiliki yang namanya karakter-karakter khusus sebagaimana disampaikan di dalam perikop ini. Dan kita bisa mengambil 4 poin karakter utama yang harus dimiliki oleh setiap orang yang ingin menjadi terbesar di antara murid-murid Tuhan dan juga yang terbesar di dalam kerajaan sorga. Yang pertama adalah soal karakter mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan dirinya sendiri. Dan ini saudara yang kita bisa lihat di dalam ayat 35. Yesus berkata, lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya. Nah, kecenderungan manusia saudara, ketika ia ingin menjadi yang terbesar, ia yang ada dalam pikirannya adalah bahwa ia yang selalu diutamakan, kepentingannya yang harus didahulukan. Nah, enggak. Yesus justru membalikkan paradigma itu dan berkata bahwa siapapun yang ingin menjadi pemimpin, menjadi yang terhebat, dia harus menempatkan kepentingannya di belakang atau yang paling terakhir, dan diutamakannya lah kepentingan orang lain. Ini karakter yang pertama yang harus dimiliki oleh orang-orang yang mau menjadi terhebat, terkemuka, terdepan di dalam kerajaan surga. Yang kedua, saudara, karakter yang harus dimiliki oleh orang yang ingin menjadi yang terhebat adalah, atau terkemuka, terbesar adalah, dia juga harus menjadi pelayan bagi semuanya. Ini masih lanjutan ayat 35. Dan menjadi pelayan dari semuanya. Nah, menjadi pemimpin ini saudara, menjadi yang terbesar ini seringkali kalau dalam konteks manusia ya, kalau dia pemimpin ya dia dilayani dong. Menjadi bos. Kerjaannya nunjuk-nunjuk, memerintah gitu. Tapi di dalam perikop ini justru Yesus menyampaikan kepada murid, hey, kalau kamu menjadi yang terbesar, tugasmu bukan menunjuk-nunjuk orang, tugasmu bukan memerintah orang, tetapi engkau harus melayani sesama. Engkau harus menjadi pelayan bagi semuanya. Nah, ini adalah karakter pemimpin yang diinginkan oleh Tuhan dan harus dimiliki oleh setiap orang yang ingin menjadi terbesar di antara murid-murid Yesus dan juga jika ingin menjadi yang terbesar di dalam kerajaan sorga. Ini yang kedua. Karakter yang ketiga, saudara, kita bisa lihat di dalam ayat 36 dan 37. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Apa yang bisa kita rumuskan dari peristiwa ketika Yesus sedang menjelaskan soal apa yang harus dilakukan oleh murid-muridnya ketika menjadi yang terbesar, yaitu ia mengambil seorang anak kecil yang menempatkan di tengah-tengah mereka dan berkata, barang siapa ingin menyambut aku seperti anak kecil ini, ia akan menjadi yang terbesar dalam kerajaan sorga. Ini jauh lebih jelas kalau kita bandingkan misalnya di dalam Matius 18 ayatnya yang keempat. Yesus berkata, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus mengambil anak kecil, ia memberi contoh bahwa anak kecil ini adalah simbol dari kerendahan hati.
mau merendahkan diri. Anak kecil kan sering sekali dianggap sepele, dianggap rendah. Wah, baru anak kecil, anak kemarin. Tahu apa sih dia? Dia nggak tahu apa-apa, kok masih anak kecil gitu ya. Tapi justru Yesus bilang, enggak, justru orang-orang yang sering sekali disepelekan, dianggap rendah ini, dianggap seperti anak kecil ini, justru mereka akan menjadi yang terbesar selama mereka memiliki yang namanya kerendahan hati seperti anak kecil. Nah, menjadi yang terhebat dalam kerajaan sorga ternyata saudara bukan soal wah saya harus lebih hebat, saya begini. Tetapi justru Yesus bilang enggak, siapapun yang mau menjadi terbesar, ia harus mau merendahkan dirinya seperti seorang anak kecil. Ia harus punya kerendahan hati. Ia tidak menyombongkan dirinya, tetapi ia menghargai orang lain. Anak kecil kan selalu diajarkan untuk menghormati orang lain, dan yang terbesar dalam kerajaan surga memang dia harus memiliki yang namanya kerendahan hati. Ini yang ketiga, karakter yang ketiga kalau ingin menjadi yang terbesar di antara murid-murid Yesus dan juga di dalam kerajaan surga. Yang keempat atau terakhir adalah bahwa siapapun yang ingin menjadi terbesar di antara murid-murid Yesus dan di dalam kerajaan surga, ia juga harus memiliki yang namanya tulus hati di dalam melakukan segala sesuatu. Yesus memberi perumpamaan tentang anak kecil. Anak kecil itu simbol dari kerendahan hati dan juga ketulusan hati. Seorang anak kecil, saudara, ketika kita berikan sesuatu yang menyambutnya dengan tulus, tanpa punya tendensi apa-apa. Dia juga tidak dendam. Kalau dia sedang marah, ya marah selesai gitu ya. Atau bertengkar dengan temannya, ya selesai. Dia tidak punya dendam ingin menjatuhkan orang lain, nggak ada. Dia tulus saja. Kalau berteman, tulus, ya. Kalau menerima sesuatu, ya juga tulus. Juga ketika memberi sesuatu, tulus saja. Ia punya makanan, lalu ada temannya minta, ia beri dengan tulus tanpa mengharapkan apa-apa lagi. Nah, ketulusan ini Yesus umpamakan bahwa barang siapa menyambut aku seperti anak kecil, artinya anak kecil disambut dengan ketulusan, atau anak kecil itu menyambut Tuhan dengan ketulusan. Hendaknya kita juga menyambut Kristus dalam ketulusan dan melakukan setiap pekerjaan dengan ketulusan. Dialah yang terbesar di dalam kerajaan sorga. Seorang pemimpin dalam organisasi, misalnya di dalam gereja juga, ketika bekerja dengan tulus hati, menyadari bahwa pekerjaan ini adalah pemberian Tuhan yang melayani sebaik-baiknya, baik kepada Tuhan dan kepada manusia, dialah yang memiliki karakter yang disebut sebagai pemimpin. Dia akan menjadi yang terbesar di dalam kerajaan sorga. Nah, yang menarik lagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kau pertengkar atau apa yang kau perbincangkan tadi di tengah jalan, Yesus tidak memarahi mereka ketika Yesus tahu bahwa ada keinginan dari mereka untuk menjadi yang terbesar. Tidak ada yang salah dengan itu. Boleh, siapapun boleh menjadi pemimpin, boleh menjadi yang terdepan, boleh menjadi yang terhebat, boleh menjadi yang terbesar. Tetapi yang diutamakan adalah soal motivasinya. Motivasi untuk memimpin itu, motivasi untuk menjadi yang terhebat, terbesar itu apa? Kalau tujuannya supaya diutamakan, nah itu harus dihindari. Kalau tujuannya untuk dilayani, itu dihindari. Kalau tujuannya untuk menyombongkan diri, ya itu dihindari. Kalau tujuannya tidak tulus, dihindari. Kalau tujuannya benar, ia mau menjadi yang terbesar, menjadi pemimpin dimanapun, ia memiliki motivasi yang benar, yaitu ingin mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan dirinya sendiri. Ia ingin melayani sebanyak mungkin orang. Ia memiliki kerendahan hati yang luar biasa dan memiliki ketulusan hati, maka dia boleh disebut sebagai pemimpin, bahkan terbesar di antara murid-murid Tuhan, dan juga terbesar di dalam kerajaan sorga. Siapapun kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang mungkin dalam hati sekarang ingin menjadi yang terhebat, terbesar, milikilah keempat karakter ini. Bahkan kalau saat ini kita sudah menjadi pemimpin dimanapun, milikilah empat karakter ini. Jangan jadi pemimpin yang justru menyengsarakan orang lain. Jangan jadi pemimpin yang justru menindas orang lain. Tapi jadilah pemimpin yang menempatkan kepentingan orang yang dipimpin di atas kepentingan diri. Jadilah pemimpin yang melayani orang-orang yang dipimpin, bukan menuntut pelayanan untuk diri sendiri. Jadilah pemimpin yang selalu rendah hati,
menghargai dan menghormati orang lain, bukan ingin dihormati, dan juga jadilah pemimpin yang tulus hati, baik di dalam menyembah Tuhan dan juga di dalam melayani orang yang dipimpin. Demikian saudara renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan kiranya kita mampu melakukan dan menghidupi 4 karakter ini di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.